Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nopianti, kelas Manajemen D, reguler semester 4. Di video ini saya akan memaparkan tentang tugas komputer bisnis 2 yang terdiri dari materi pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi. Materi kedua yaitu menjelaskan tentang saham, dan materi yang ketiga yaitu membuat akun di RTI, Stockbits, dan NeoHots. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Di materi ini saya akan mencari dua artikel dalam jurnal tentang SIM dan SIA. Saya akan mencari artikel pertama tentang Sistem Informasi Manajemen di link Scholar Google. Langsung cari Sistem Informasi Manajemen. Artikel pertama ini tentang Sistem Informasi Manajemen, ada beberapa konsep sistem informasi, ada penjelasan tentang sistem informasi menurut para ahli, seperti Alter. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa contoh sistem informasi. Di dalam artikel ini juga terdapat kerangka kerja sistem informasi seperti konsep-konsep dasar, teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, dan tantangan manajemen. Selain itu ada konsep sistem informasi, ada pula komponen sistem informasi. Itu adalah artikel pertama yang menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Selanjutnya saya akan mencari artikel kedua tentang sistem informasi akuntansi di link yang sama. Kita cari sistem informasi akuntansi. Saya akan menggunakan artikel ini. Nah, di dalam artikel kedua ini disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan salah satu bentuk nyata dari perkembangan dunia teknologi yang sangat membantu dalam kegiatan usaha. Kegiatan usaha dalam bentuk apapun tidak bisa lepas dari sistem informasi akuntansi. Di dalam kesimpulan juga disebutkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam kegiatan masing-masing usaha bervariasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara garis besar, terdapat 4 siklus subsistem akuntansi, yakni 1. Siklus sistem akuntansi, siklus pendapatan, 2. Siklus sistem akuntansi, siklus pengeluaran, 3. Siklus sistem akuntansi, siklus pengupahan dan sumber daya manusia, keempat, siklus sistem akuntansi, siklus produksi. Itu merupakan materi ke-1. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu penjelasan tentang saham. Untuk poin ke-1 tentang apa itu saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Untuk materi kedua, yaitu segmen saham berdasarkan perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia banyak melakukan diversifikasi segmen. Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Harto tahun 2005, diversifikasi segmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go publik di Indonesia memiliki karakteristik yang merupakan bagian dari kelompok bisnis perusahaan. Perusahaan manufaktur meliputi diversifikasi segmen yang beragam. Perusahaan manufaktur meliputi subsektor industri dasar dan kimia, subsektor aneka industri, dan subsektor industri barang konsumsi.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI) tahun 2017, perusahaan subsektor industri, dasar dan kimia melakukan diversifikasi segmen sebesar 87,50%, pada subsektor aneka industri sebesar 90,48%, dan subsektor industri barang konsumen sebesar 86,96%, sehingga subsektor yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur melakukan diversifikasi segmen lebih banyak daripada yang melakukan strategis fokus. Untuk poin ketiga tentang laporan keuangan 10 tahun terakhir, namun saya tidak bisa menemukan laporan keuangan 10 tahun terakhir. Saya akan menggunakan laporan keuangan 5 tahun terakhir. Contohnya yaitu di laporan keuangan PT Astra Agro Lestari. Dalam laporan keuangan PT Astra Agro Lestari ada posisi keuangan. Data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dari laporan keuangan perusahaan 5 tahun terakhir di atas, kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan, yaitu total aset mengalami kenaikan, total liabilities penurunan, total equity kenaikan. Ada juga laporan laba rugi PT Astra Agro Lestari. Data ini mengkaji laporan laba rugi 5 tahun terakhir, khususnya mengangkut komponen laporan laba rugi perusahaan. Selama 5 tahun tersebut, laba perusahaan turun naik sebagaimana terlihat tahun 2013 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2014 naik lagi, kemudian turun lagi di tahun 2015, dan akhirnya naik lagi di tahun 2016. Itu merupakan laporan keuangan di 5 tahun terakhir pada PT Astra Agro Lestari. Dan untuk poin keempat, yaitu yang mempengaruhi turun naiknya saham, yaitu 1. Aksi korporasi perusahaan harga saham. 2. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang kinerja perusahaan. 3. Kebijakan pemerintah. Yang keempat, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing kurs rupiah. Yang kelima, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia. Yang keenam, rumor dan sentimen pasar. Ketujuh, faktor manipulasi pasar. 8. Faktor kepanikan harga saham terkini. Itulah yang mempengaruhi turun naiknya saham. Untuk poin kelima, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Di sini saya sudah menyiapkan 200 daftar saham yang seharusnya daftar saham untuk seluruhnya itu berjumlah 720. Namun saya hanya membawa 200 daftar saham, terdiri dari AALI Astra Agro Lestari, kedua ABBA Mahamedia, yang ketiga ABDA Asuransi Bina Dana Arta, yang keempat ABMM, ABM Investama, dan seterusnya. Untuk poin ke-6, yaitu istilah dalam saham. Ada 12 istilah dalam saham, yaitu analisa saham. Analisa saham selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai sebuah saham untuk dapat layak berinvestasi pada saham tersebut. Yang kedua yaitu ARA dan ARB. ARA atau kepanjangannya Auto Reject Atas, sedangkan ARB kepanjangan dari Auto Reject Bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Yang ketiga yaitu bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Dan
bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Yang keempat, blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Yang kelima, bid atau ASK. Istilah ini menunjukkan pada jual dan beli dalam suatu lot pada tiap harga. Kolom bid mengarah pada pembelian, sebaliknya kolom ASK mengarah pada penjualan. Yang keenam, cut loss atau CL. Istilah cut loss merupakan tindakan inventor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Yang ketujuh adalah corporate action. Aksi koperasi merupakan tindakan yang dilakukan emiten, perusahaan terbuka, yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Yang kedelapan yaitu capital gain dan capital loss. Capital gain merupakan istilah yang digunakan untuk selisih beli jual dan memperoleh untung atau laba jual dari hasil beli. Sebaliknya capital loss adalah selisih beli jual, rugi dan hasil beli. Kesembilan yaitu dividen. Inventor memperoleh keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga hasil untung atau laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham tersebut. Tapi juga dari hasil untung atau laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang ke-10, emiten. Emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan. Yang ke-11, HK dan HQ. Istilah HK yaitu hajar kanan ini merupakan strategis inventor dalam membeli saham dengan masa harga tertinggi di kolom over supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, HQ hajar kiri adalah strategis investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Untuk istilah saham yang terakhir yaitu ke-12, take profit atau TP. Setiap investor memiliki batas-batas keuntungan yang ingin diterima. Apabila harga saham investor telah mencapai harga tertentu sesuai dengan ekspektasi investor, mereka menjual saham tersebut karena sudah memiliki keuntungan sesuai yang diharapkan investor. Harga inilah yang disebut take profit. Untuk materi poin terakhir, nabung di bank versus nabung saham. Menabung di saham sebenarnya hampir sama dengan menabung di bank. Akan tetapi yang membedakan adalah tingkat keuntungan yang akan dipakai ketika kita menabung di bank. Kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan menabung saham. Yaitu satu, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu, apakah saham juga demikian? Jawabannya, menabung saham juga memiliki badan perlindungan yang jelas, yaitu pihak sekuritas dan juga pihak penjamin dan investor lainnya. Jadi dalam hal ini menabung di bank dan di saham sama-sama untung. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang saham. Kemudian dalam segi keuntungan, menabung di bank memiliki imbalan hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham. Walaupun terkadang ada beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dengan imbalan hasil yang cukup besar, tapi tetap saja lebih menguntungkan menabung di saham. Untuk poin ketiga, menabung di bank resikonya kecil sedangkan di saham resikonya besar. Menabung di bank resikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah resiko. Mereka hanya menyiapkan uang nasabah dengan sedikit bunga dan bunga bank tersebut jika dihitung berdasarkan banyak jumlah tabungan Anda. Kalau jumlah tabungan Anda sedikit, tentu bunga banknya pun akan kecil. Kemudian menabung di saham resikonya besar. Uang 1 juta bisa berubah menjadi 500.000 dalam hitungan jam dan sebaliknya 1 juta juga bisa berubah menjadi 1.500.000 dalam waktu hitung jam saja. Hal ini bisa terjadi karena fluktuasinya yang sangat besar.
Poin keempat, menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita menjadi investor. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Tetapi berbeda halnya jika kita menabung di saham. Jika kita menabung di saham, kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Yang kelima, menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Keuntungan menabung di bank dibandingkan menabung di saham selanjutnya adalah terletak di inflasi, yang mana menabung di bank akan membuat uang Anda menjadi tergerus oleh inflasi. Hal ini besar kemungkinan terjadi jika tabungan Anda masih kecil. Walaupun begitu, sekarang bank sudah melakukan inovasi instrumen investasi lainnya yang lebih menarik. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi dari dana nasabahnya. Bahkan sekarang pihak bank juga telah memainkan dana nasabah ke saham. Tapi kalau kita menabung saham, kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi inflasi dengan catatan saham yang kita investasikan tersebut bagus. Yang keenam, menabung di bank memiliki imbalan hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbalan hasil yang pasti, yang mana jika kita menabung di bank, kita akan mendapat bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan imbalan hasil dari tabungan kita. Tetapi tidak semua instrumen investasi yang ditawarkan oleh pihak perbankan itu sama, karena ada juga instrumen investasi yang tidak pasti hasilnya. Berbeda dengan halnya jika menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbalan hasil yang besar. Tidak perlu diingat, imbalan hasil tersebut tidak pasti. Tidak setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbalan hasil seperti yang kita inginkan. Terkadang imbalan hasil besar, terkadang kecil, bahkan mungkin bisa saja malah tidak ada imbalan hasil sama sekali. Untuk itulah kenapa kita harus memiliki teknik investasi yang tepat agar keuntungan maksimal. Selanjutnya, daftar list saham yang baik menurut saya untuk jangka panjang dan jangka pendek di setiap sektor. Yang pertama, saya memilih sektor finance, yaitu BBCA. PT Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia (NV) dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Djarum. Yang kedua, saya memilih saham terbaik di sektor agrikultur. Astra Agro Lestari merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang perkebunan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini dicatatkan pada tahun 1997. Untuk saham ketiga, di sektor infrastruktur, utilities, dan transportation, yaitu TLKM, PT Telkom Indonesia, bisa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mungkin sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Itu merupakan daftar saham yang menurut saya baik di jangka panjang dan jangka pendek di setiap sektor. Oke, untuk materi terakhir, saya akan menginstal aplikasi RTI, Stockbits, dan NeoHots. Aplikasi ini digunakan untuk belajar investasi. Langsung saja kita install aplikasinya di Play Store. Saya akan menginstal aplikasi RTI terlebih dahulu. Install. Kita buka aplikasinya. Ini tampilannya. Langsung ke aplikasi yang kedua, Stockbits. Kita install aplikasinya.
Kita buka. Ini tampilan awalnya. Dan untuk aplikasi terakhir yaitu NeoHost. Kita install aplikasinya. Nah, saya sudah menginstal 3 aplikasi, RTI, Stockbits, dan NeoHost. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas komputer bisnis 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.